Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu guru yang saya hormati serta rekan-rekan staf sekolah yang saya hormati pula, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pelatihan guru menggunakan media pembelajaran Google Classroom berbasis online, yang insya Allah akan kita bahas, akan kita kupas dalam waktu 1 jam ke depan. Perkenalkan Bapak Ibu Guru, nama saya Profesor Dr. Haji Muhammad Hoirun Naza Azamani, MPDI LC, akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan media pembelajaran Google Classroom ini, yang mana kadang dalam situasi COVID-19 ini banyak guru-guru, tenaga pengajar itu agak susah dalam hal pembelajaran online. Ya, masih menggunakan media-media ya seperti WhatsApp, Telegram dan sejenisnya, yang itu merupakan media pembelajaran media keseharian. Nah, aplikasi Google Classroom ini mungkin tidak semua guru bisa mengaplikasikannya. Maka dari itu, dengan adanya pelatihan ini diharapkan bisa meningkatkan kreativitas guru dalam pembelajaran online ini. Ya, langsung saja ya kita mulai. Untuk pelatihan ini sebelumnya saya akan melakukan pengantar terlebih dahulu, biar Bapak Ibu mempunyai gambaran umum ya tentang Google Classroom ini. Sejak pandemi Corona atau COVID-19 melanda dan nyaris melumpuhkan semua negara dan kegiatan sosial serta aktivitas ekonominya, tidak terkecuali Indonesia. Saat ini negara kita sedang memperlakukan peringatan dan pelarangan untuk keluar, bekerja maupun bersekolah, sehingga memunculkan banyak istilah seperti work from home atau belajar dari rumah. Kalau istilah kita di Indonesia itu ya PJJ ya, atau pembelajaran jarak jauh. Tentunya bagi siswa, peraturan ini akan mengganggu proses belajar mereka. Jelas, sangat berdampak sekali dalam proses belajar mengajar. Terlebih lagi, saat ini banyak siswa berada di tahun terakhir sekolah. Mereka lebih membutuhkan waktu belajar yang lebih banyak untuk menghadapi ujian akhir. Tetapi pemerintah Indonesia telah mengeluarkan pengumuman, atau dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, yaitu peniadaan ujian nasional untuk tetap meminta masyarakat berada di rumah dan memutus serta memperpendek rantai penyebaran virus corona. Meski begitu, siswa juga harus tetap belajar walau melalui secara online. Peran guru dan dosen dituntut menjadi kreatif untuk tetap meraih dan mengajar siswa-siswa mereka. Cara mengajar yang paling aman untuk saat ini adalah tentunya melalui aplikasi seperti Google Classroom. Google Classroom adalah aplikasi belajar dan mengajar. Semua orang yang berusia di atas 13 tahun dan memiliki akun Google dapat langsung menggunakannya. Untuk menggunakannya bisa mendownload aplikasi Google Classroom untuk di laptop, di Chrome maupun di HP seperti Apple iOS dan Android, dan biaya yang dipungut adalah 0 atau alias gratis. Jadi memang yang tadi saya bilang, pembelajaran PJJ ini tentunya menuntut para dosen dan guru untuk lebih menjadi kreatif agar tetap meraih pembelajaran yang efisien. Dengan apa? Ya tidak hanya dengan cuma memanfaatkan pembelajaran dari WhatsApp saja, melainkan ya salah satunya tentunya dengan aplikasi pembelajaran seperti Google Classroom ini. Lanjut nggih. Apa itu Google Classroom Bapak Ibu? Google Classroom adalah suatu serambi aplikasi pembelajaran campuran secara online yang dapat digunakan secara gratis. Pendidik bisa membuat kelas mereka sendiri dan membagikan kode kelas tersebut atau mengundang para siswanya. Ya, nanti saya akan terangkan kode kelas itu fungsinya untuk apa, kok kenapa dibagikan. Nanti insya Allah saya jelaskan. Google Classroom ini diperuntukkan untuk membantu semua ruang lingkup pendidikan yang membantu siswa untuk menemukan atau mengatasi kesulitan pembelajaran, membagikan pelajaran, dan membuat tugas tanpa harus hadir di kelas. Jadi tidak hanya untuk mengirim materi saja aplikasi Google Classroom ini, melainkan apa?
Ya bisa untuk mengirim tugas, memberikan resuman materi dan sebagainya, itu semua, bahkan absen pun bisa di Google Classroom Ibu Bapak. Jadi sangat-sangat rekomendasi banget untuk kegiatan pembelajaran daring pada saat ini ya. Tujuan utama Google Classroom adalah untuk merampingkan proses berbagi file antara guru dan siswa. Google Classroom menggabungkan Google Drive untuk pembuatan dan distribusi penugasan, Google Docs, Sheets, Slides untuk penulisan, Gmail untuk komunikasi, dan Google Calendar untuk penjadwalan. Siswa dapat diundang untuk bergabung dengan kelas melalui kode pribadi atau secara otomatis diimpor dari domain sekolah. Setiap kelas membuat folder terpisah di drive masing-masing pengguna, di mana siswa dapat mengirimkan pekerjaan untuk dinilai oleh guru. Jadi nggak hanya cuman bikin tugas, ngumpulin tugas terus hilang gitu, itu nggak ada penilaian. Di situ guru bisa memberikan penilaian antara 0 sampai 100 misalnya. Jadi nggak cuman ngirim tugas dok, nggak cuman ngasih tugas dok, tapi di situ ada bisa dilakukan penilaian. Aplikasi ini tersedia bagi pengguna seluler perangkat iOS dan Android yang memungkinkan pengguna mengambil foto dan melampirkan penugasan. Jadi nggak perlu repot-repot, guru japri si muridnya, mana kamu tugasnya ini sekarang dikumpulkan ini dan sebagainya, itu ribet kesannya dan membuang waktu lah. Dengan adanya Google Classroom, guru cukup share tugas desk, selesai, tinggal murid nanti mengumpulkan satu-satu. Jadi guru nggak perlu ngoprak-ngoprak siswanya untuk mengumpulkan tugas, sudah ada jeda waktunya juga di situ. Berbagi file dari aplikasi lain dan mengakses informasi secara offline. Guru dapat memantau kemajuan untuk setiap siswa dan setelah dinilai, guru dapat kembali bekerja bersama dengan komentar. Jadi cukup rekomendasi banget untuk pembelajaran jarak jauh seperti ini, khususnya untuk aplikasi Google Classroom ini. Jadi sangat membantu, khususnya untuk para guru, para pendidik, agar pembelajaran PJJ ini bisa lebih efektif dan tentunya lebih efisien nantinya. Itu Bapak Ibu pengertian Google Classroom itu apa, itu gambaran umumnya seperti itu ya. Nanti saya terangkan kode kelas itu apa dan sebagainya, itu nanti saya terangkan. Lanjut. Nah, ini tampilan menu utama pada Google Classroom Bapak Ibu. Kotak anak Google Classroom, situ Bondo, NEC 2017, bisnis, ekonomi, sosial. Ini adalah kelas. Ketika Ibu Bapak sudah membuat kelas, registrasi kelas, membuat kelas, maka tampilan yang akan muncul adalah kotakan-kotakan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan kelas per masing-masing kelas. Ada Social Student 7A, Ekonomi, Sampurna University, dan lain sebagainya. Ini adalah tampilan utama dari menu pada aplikasi pembelajaran Google Classroom. Sekarang, fungsi Google Classroom. Ada beberapa fungsi dan keunggulan yang bisa didapatkan dari Google Classroom dalam pemanfaatannya sebagai Learning Management System atau yang disebut LMS, yaitu proses setting pembuatan kelas yang cepat dan nyaman. Proses pembuatan kelas pada Google Classroom sangat cepat dan nyaman jika dibandingkan harus menginstal LMS lokal atau mendaftarkan ke provider. Jadi emang saya sudah mempraktekannya sendiri Bapak Ibu, dan nggak ada 10 menit, nggak ada 5 menit kalau jaringannya mendukung ya. Kalau jaringannya mendukung, insya Allah nggak sampai 5 menit bisa selesai dalam membuat kelas online. Kemudian hemat dan efisiensi waktu. Peserta kelas atau siswa tidak lagi harus mendownload tugas yang diberikan guru. Guru membuat dan mendistribusikan dokumen peserta didik mereka secara online, serta juga dapat menentukan peringkat, memberikan umpan balik untuk semua tugas, dan melakukan penilaian menggunakan aplikasi Google Classroom. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mempraktekannya sendirilah bagaimana praktisnya aplikasi pembelajaran yang satu ini. Baik bisa menghemat dan efisiensi waktu, setting pembuatan kelas yang nyaman. Nanti Bapak Ibu bisa membuktikan sendirilah setelah pelatihan ini. Lanjut. Yang ketiga, mampu meningkatkan kerjasama dan komunikasi. Tentunya dengan adanya Google Classroom ini, kolaborasi online yang akan efisien. Guru dapat mengirimkan pemberitahuan ke peserta atau siswa mereka untuk memulai diskusi online, atau memberitahu mereka tentang kegiatan pembelajaran online tertentu. Jadi biasanya kalau ada notifikasi dari guru itu muncul di email.
email itu ada notifikasi bahwasanya ada pembelajaran misal. Itu biasanya kalau guru sudah mengirimkan tugas atau apa nanti akan muncul di jendela email HP siswa itu. Terus penyimpanan data yang terpusat hanya ada pada satu tempat, yaitu Google Classroom. Semua pembelajaran berada dalam satu lokasi terpusat. Siswa dapat melihat semua tugas-tugas mereka dalam folder tertentu. Guru dapat menyimpan bahan e-learning dan kegiatan untuk tahun ajaran secara cloud, dan semua peringkat atau nilai dapat dilihat dalam aplikasi. Jadi sangat-sangat aman, sangat-sangat praktis dalam menyimpan nilai, melihat peringkat, melihat prestasi siswa dan sebagainya, itu bisa dilihat secara real dengan penyimpanan data yang terpusat itu. Lanjut. Fitur-fitur Google Classroom, ada tugas, penilaian. Tugas itu akan disimpan dan dinilai pada rangkaian aplikasi produktivitas Google. Jadi tugas ini dilakukan oleh guru ya, oleh guru dan siswa tentunya. Siswa juga ada aplikasi tugas. Tugas itu dalam artian bukan siswa membuat tugas ya, tapi mengerjakan tugas maksudnya. Terus ada fitur penilaian, grading. Di sini guru, dalam hal ini guru itu bisa memberikan penilaian dari hasil PR yang digarap oleh siswa itu. Kemudian komunikasi yang lancar tentunya. Pengumuman dapat diposting oleh guru ke aliran kelas yang dapat dikomentari oleh siswa yang memungkinkan komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Jadi guru misal mengirim tugas itu nggak cuma bisa dilihat ya atau dibaca, tapi siswa juga bisa mengomentari apa yang guru kirimkan itu. Jadi dengan adanya ini ya memberikan komunikasi yang lancar ya, meskipun tidak bisa tatap muka. Itu ya, tadi sudah saya jelaskan apa itu Google Classroom, kata pengantarnya, fitur-fitur apa saja yang ya di dalam Google Classroom itu. Nah, sekarang saya akan memberikan tutorialnya bagaimana penggunaan Google Classroom. Monggo bisa dicatat Bapak Ibu, kalau memang penting ya, kalau memang ini bermanfaat, monggo bisa dicatat, yang nantinya bisa diaplikasikan, bisa diimplementasikan Bapak Ibu guru untuk pembelajaran online selanjutnya. Yang pertama Bapak Ibu, buka aplikasi penunjang internet seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera Mini atau sejenisnya lah untuk masuk ke Google Classroom. Setelah dibuka, lalu ketik Google Classroom, GOOGLE-CLASSROOM, Google Classroom. Setelah itu klik, kemudian klik kan browsing. Setelah tampilannya keluar, pilih menu Classroom google.com, atau ya kalau gampangannya Google Classroom, tulisan Google Classroom diklik baik. Nah, setelah itu Bapak Ibu diminta masuk dengan akun Google. Nah, sebelum masuk ke akun ke Google Classroom, alangkah baiknya Bapak Ibu membuat akun. Ya, bisa akun Gmail, akun apalah yang itu berkaitan dengan yang terintegrasi dengan Google Classroom. Biasanya sih akun email Gmail. Ya, setelah Bapak Ibu membuat akun Gmail, baru setelah itu Bapak bisa login dengan email yang Bapak Ibu buat itu. Kemudian setelah dibuat, masukkan password akun Google yang dipilih. Jadi setelah diklik akunnya misal fatimah@gmail.com ya, diklik terus masuk ke passwordnya apa silakan dimasukkan. Setelah password dimasukkan, lalu klik langkah berikutnya. Kemudian pada halaman selanjutnya terdapat tanda plus di pojok kanan atas. Nah, setelah itu bisa masuk. Nah, itu tampilan utamanya, tadi kan saya sudah sudah menampilkan tampilan utama dari Google Classroom itu. Ada kotak-kotak banyak sekali, itu kan kelasnya. Berhubung Bapak Ibu baru menggunakannya, otomatis kan belum ada kelas tuh. Nah, Bapak Ibu ini mau bikin kelas untuk pembelajaran online. Nah, terdapat tanda plus di pojok kanan atas yang terdiri atas dua pilihan menu, Bu, Pak. Jadi tanda plus itu bisa digunakan untuk membuat kelas atau bergabung ke kelas. Nah, berhubung sekarang pelatihannya adalah pelatihan untuk guru, jadi Bapak Ibu guru otomatis membuat
kelas, bukan gabung ke kelas gitu. Lalu klik pilih buat kelas. Lanjut klik tanda kotak pada petunjuk yang muncul, kemudian klik lanjutkan. Ini biasanya ya biaya biasa lah Bu. Biasanya kan ada verifikasi lah ya, verifikasi bahwasanya siap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Google bla 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 bla, tinggal diklik saja lah. Kemudian lanjut, pada halaman selanjutnya terdapat 4 kolom yang terdiri atas nama kelas atau nama mata pelajaran dan bagian atau kelas yang diajar. Lah ini wajib diisi Bu, Ibu, Bapak, karena ini akan menentukan nama mata pelajaran dan kelas yang diajar. Misal mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7A. Lah ini harus wajib diisi Bu, karena kalau nggak diisi ya nggak bisa, karena itu sebagai kayak background dari kelas itu. Misal tadi kotak-kotak ada sosial berapa, 10 berapa, itu kan hasil dari ibu mengetik nama kelas dan nama mata pelajaran. Itu wajib diisi gitu. Lah kalau yang dua ini, mata pelajaran dan ruang, boleh diisi, boleh juga dikosongkan. Jadi hukumnya sunnah. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu harus mengundang siswa untuk bergabung ke kelas. Setelah itu ya, setelah kelas jadi, Bapak Ibu harus mengundang siswa untuk bergabung di kelas. Caranya keprimen. Lah, ada yang saya tadi terangkan itu ada kode kelas. Kode kelas itu yang nantinya akan dibagikan ke siswa agar siswa itu bisa bergabung ke kelas yang Bapak buat, Bapak Ibu buat itu. Lah, terdapat kode kelas yang berupa huruf-huruf kecil yang teracak. Jadi hurufnya itu nggak A, B, C, D, E, F, G, tapi E, F, J, H, Z misal. Nah, itu hurufnya seperti itu. Nah, kecil dan hurufnya itu kecil. Untuk memperbesarnya bagaimana? Klik kotak di samping kode kelas. Tulisan kode kelas itu ada kotakan, diklik saja. Nah, kode inilah yang harus diinformasikan kepada siswa untuk bergabung ke kelas. Dan nanti kode itu akan muncul besar, akan diperbesar lah ibaratnya. Nah, itu insya Allah akan kelihatan. Dan Bapak Ibu bisa membagikannya ke murid-murid jenengan, yang nantinya murid-murid jenengan yang akan bergabung ke kelas yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru semuanya.